Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heru Sopian. Saya dari Pendidikan Teknologi Informasi yang berasal dari Universitas Lampung. Nah, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik like, lalu share ke teman-teman kalian untuk menambah wawasan kalian mengenai use case. Nah, yang akan saya bahas kali ini yaitu use case. Yang pertama, pengertian dari use case. Use case adalah suatu kegiatan atau urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sendirinya melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case digunakan untuk membentuk perilaku sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna, aktor, dan sistem yang ada. Nah, selanjutnya, tujuan dari use case ini dibuat. Yang pertama, use case meletakkan kebutuhan sistem. Yang kedua, use case mempresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Nah, ada beberapa simbol dari use case atau komponen-komponen yang ada pada use case. Yang pertama ada simbol aktor. Aktor ini mewakili peran orang sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Nah, ada use case yaitu abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga ada panah. Nama dari panah itu adalah association, yaitu abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang keempat ada generalisasi panah tapi dia putus-putus, yaitu menunjukkan spesifikasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Nah, ada panah yang ke arah kiri. Yang pertama ada include, yaitu menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsional dari use case lainnya. Nah, ada kebalikannya yaitu extend, yaitu menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, ini pengertian dari simbol use case tadi. Use case ini dibuat berdasarkan kebutuhan aktor. Merupakan apa yang dikerjakan oleh sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Jadi, melihat dari sisi aktor, apa yang diinginkan oleh aktor dan sistem yang memfasilitasi. Yang kedua, use case diberikan nama dengan hal yang dicapai dari hasil interaksi dengan aktor. Nah, lalu ada use case use case dinotasi dengan gambar atau horizontal ellipse. Yang keempat ada use case biasanya menggunakan kata kerja. Dan yang terakhir, nama use case dapat dari beberapa kata yang tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama yang sama. Nah, di sini kebetulan saya membuat contoh yaitu aplikasi pemesanan Gojek yang pernah saya buat. Yaitu pemesanan makanan yang difasilitasi oleh Gojek. Nah, ini ada gambar dari use case itu sendiri. Saya buat dari Star UML. Nah, beginilah gambarnya. Jadi, si pelanggan, apa saja yang dipekerjakan pelanggan, dan apa saja yang dipekerjakan oleh si driver. Nah, yang tengah-tengah di kotak ini adalah bagian dari sistem yang memfasilitasi yang mengerjakan. Jadi contoh, si pelanggan yang pertama yang harus dilakukan oleh si pelanggan ini yaitu login aplikasi Gojek. Yang kedua, memilih menu GoFood. Yang ketiga, lalu si pelanggannya memilih makanan. Dan yang terakhir, memilih lokasi pengiriman. Lalu mengorder makanan. Nah, mengorder makanan, si driver pun melihat apa yang diorder oleh si pelanggan, lalu mengambil orderan tersebut. Nah, lalu
si drivernya atau si Gojeknya memesan makanan ke tempat pemesanan makanan apa yang dipesan oleh si pelanggan, lalu menghantarkan pesanan, dan yang terakhir transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dan driver. Terima kasih, itu saja yang bisa saya beri terkait dengan use case. Sampai ketemu di channel saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heru Sopian. Saya dari Pendidikan Teknologi Informasi yang berasal dari Universitas Lampung. Nah, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik like, lalu share ke teman-teman kalian untuk menambah wawasan kalian mengenai use case. Nah, yang akan saya bahas kali ini yaitu use case. Yang pertama, pengertian dari use case. Use case adalah suatu kegiatan atau urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sendirinya melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case digunakan untuk membentuk perilaku sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna, aktor, dan sistem yang ada. Nah, selanjutnya, tujuan dari use case ini dibuat. Yang pertama, use case meletakkan kebutuhan sistem. Yang kedua, use case mempresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Nah, ada beberapa simbol dari use case atau komponen-komponen yang ada pada use case. Yang pertama ada simbol aktor. Aktor ini mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Nah, ada use case yaitu abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga ada panah. Nama dari panah itu adalah association, yaitu abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang keempat ada generalisasi panah tapi dia putus-putus, yaitu menunjukkan spesifikasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Nah, ada panah yang ke arah kiri. Yang pertama ada include, yaitu menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsional dari use case lainnya. Nah, ada kebalikannya yaitu extend, yaitu menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, ini pengertian dari simbol use case tadi. Use case ini dibuat berdasarkan kebutuhan aktor. Merupakan apa yang dikerjakan oleh sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Jadi, melihat dari sisi aktor, apa yang diinginkan oleh aktor dan sistem yang memfasilitasi. Yang kedua, use case diberikan nama dengan hal yang dicapai dari hasil interaksi dengan aktor. Nah, lalu ada use case use case dinotasi dengan gambar atau horizontal ellipse. Yang keempat ada use case biasanya menggunakan kata kerja. Dan yang terakhir, nama use case dapat dari beberapa kata yang tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama yang sama. Nah, di sini kebetulan saya membuat contoh yaitu aplikasi pemesanan Gojek yang pernah saya buat. Yaitu pemesanan makanan yang difasilitasi oleh Gojek. Nah, ini ada gambar dari use case itu sendiri. Saya buat dari
Star UML. Nah, beginilah gambarnya. Jadi si pelanggan, apa saja yang dipekerjakan pelanggan, dan apa saja yang dipekerjakan oleh si driver. Nah, yang tengah-tengah di kotak ini adalah bagian dari sistem yang memfasilitasi yang mengerjakan. Jadi contoh, si pelanggan yang pertama yang harus dilakukan oleh si pelanggan ini yaitu login aplikasi Gojek. Yang kedua, memilih menu GoFood. Yang ketiga, lalu si pelanggannya memilih makanan. Dan yang terakhir, memilih lokasi pengiriman. Lalu mengorder makanan. Nah, mengorder makanan, si driver pun melihat apa yang diorder oleh si pelanggan, lalu mengambil orderan tersebut. Nah, lalu si drivernya atau si Gojeknya memesan makanan ke tempat pemesanan makanan apa yang dipesan oleh si pelanggan, lalu menghantarkan pesanan, dan yang terakhir transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dan driver. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya beri terkait dengan use case. Sampai ketemu di channel saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.